Ya, pemuliaan kan metode memilih yang bagus ya. Jadi kalau kita analogikan, pemuliaan itu seperti pabrik botol gitu loh ya. Botol itu kan bisa diisi air, bisa diisi jus, bisa diisi sirup, bisa macam-macam gitulah. Berapapun kecilnya, kalau bagian yang kecil itu enggak ada, tidak ada bagian yang besar gitu ya. Sampai sekarang sepertinya produktivitas adalah tujuan pemuliaan yang utama. Nah mimpinya, mimpi saya, boleh jadi mimpi teman-teman yang di tim hibrida itu merakit padi hibrida yang level heterosisnya lebih tinggi, dan itu hanya bisa dicapai kalau kalau bicara pemuliaan itu sebenarnya apa sih yang ada di benak Bapak? Gitu. Silahkan Pak. kalau kita berbicara pemuliaan itu kan sebetulnya tanda kutip hanya ada dua hal besar ya. Yang pertama adanya keragaman, yang kemudian kedua adalah cara memilih. Ya, pemuliaan kan metode memilih yang bagus ya. Jadi keragaman harus ada. Gimana milih yang bagus kalau semuanya bagus, semua kan nggak bisa dipilih mana yang bagus gitu. Apalagi semuanya jelek kan susah milihnya. Jadi harus ada yang bagus, harus ada yang jelek. Itu yang disebut keragaman. Nah, dari semua yang beragam itu kita pilih yang bagus sesuai dengan tujuan kita. Mau pilih yang bagus itu seperti apa sih kriteria kita? Hasil tinggi, tahan hama penyakit, rasa enak, umur kinjah, itu kriteria yang bagus menurut kebutuhan pemuliaan. Jadi harus ada keragaman dulu. Nah, keragaman ini bisa yang sudah ada di alam ya, itu varietas-varietas lokal, sehingga kita tinggal memilih, tinggal memurnikan, hasilnya adalah galur murni. Nah, tetapi juga bisa jadi belum ada di alam, sehingga kita harus membuatnya. Nah, cara membuat itu ada macam-macam. Yang pertama itu dengan hibridisasi atau persilangan ya. Persilangan dari dua varietas atau dua galur yang berbeda. Kemudian keturunannya yang kita pilih. Yang kedua, keragaman juga bisa kita buat dengan mutasi ya. Mutasi ya, ditembak dengan sinar gamma lah apalah gitu ya, mutasi sehingga mutan-mutan yang ada kita pilih yang paling bagus. Kedua dengan transformasi ya, ini kalau seandainya karakter yang akan kita perbaiki itu tidak ada pada komoditas, dalam hal ini padi ya. Jadi karakter yang ada yang akan kita perbaiki itu tidak ada sumbernya di padi atau kerabat liarnya, sehingga kita harus lakukan transformasi genetik ya. Yang keempat melalui introduksi, jadi kita datangkan populasi yang masih bersegregasi dari IRI lah, dari negara lain lah, baru sampai di sini kita pilih. Nah, itu keragaman. Kemudian cara milihnya bagaimana? Itu yang kita sebut dalam bahasa pemuliaan adalah metode seleksi, macam-macam metodenya. Sehingga di pemuliaan itu, kalau kita ditanya pemuliaan, yang ada di benak kita itu keragaman dulu. Ada nggak keragaman, terus gimana cara milihnya, itu aja sih dua. Jadi yang harus diingat itu kalau kita berbicara pemuliaan, mungkin itu ya. Kontribusi pemuliaan Pak untuk ketersediaan pangan Indonesia dari mulai sejak ada sampai sekarang itu seperti apa kalau digambarkan? Ya kalau kita flashback ya, kita mulai dari sejarah lah. Sejarah pemuliaan kan bisa dikatakan mulai sebelum kemerdekaan ya. 43 itu ada yang namanya varietas Bengawan, kemudian disusul dengan Pelita, kemudian ada VUTW, terus berikutnya sampai dengan periode Inpari, Inpara, Inpago, Hipa gitu. Jadi
semuanya. Kalau kita lihat potensi hasil lah ya, yang pada saat itu sekitar 3, kemudian meningkat lagi menjadi 3,5-4 sampai sekarang rata-rata itu 5,2 dengan cita-cita nanti 3 tahun ke depan itu bisa mencapai 6 ton per hektar rata-rata untuk ke seluruh ekosistem. Jadi tanpa pemuliaan rasanya agak susah mencapai level itu, karena memang produksi ini kan modalnya dari galur dulu ya. Potensinya ada nggak? Kalau dikasih pupuk seberapapun, diatur jarak tanamnya seperti apapun, diatur pengairan seperti apapun, kalau potensinya memang nggak tinggi agak susah. Jadi pertama adalah potensinya dulu. Jadi kalau kita analogikan, pemuliaan itu seperti pabrik botol gitu loh ya. Volumenya ada yang 1 liter, ada yang 1,5, ada yang 2 gitu ya. Kemudian bagaimana yang volume tadi terisi penuh ya. Jadi kalau volumenya botol tersebut 2 liter ya harus terisi 2 liter benar. Kalau 1,5 ya 1,5 benar. Sehingga ini harus diatur. Misalnya botol tersebut harus tegak, tidak boleh miring. Kalau miring tumpah, kurang dari 2 liter. Tidak boleh bolong, kalau bolong berarti tumpah dari sini, maka potensi yang 2 liter itu hanya sampai sebatas di mana bolong itu berada. Nah, di dalam pemuliaan, di dalam galur, bolong-bolong tadi itu misalnya tidak tahan hama penyakit misalnya ya, terus tidak toleran terhadap cekaman lingkungan, kekeringan lah, salin lah, apa ya, macam-macam berbagai stres lingkungan gitu ya, gitu. Nah, botol itu kan bisa diisi air, bisa diisi jus, bisa diisi sirup, bisa di macam-macam gitulah. Ya itu mutu gitu ya. Potensinya 10, yang lain juga 10. Tapi yang 10 yang lain itu rasanya enak, yang ini enggak enak, milih yang mana? Kan milih yang 10 enak. Nah, itu dia. Sama-sama 2 liter, yang satu air mineral, yang satu jus jambu misalnya, yang satu susu gitu ya. Ya pasti milih yang menurut kita senangi, misalnya 2 liter isinya susu semua. Nah, susu inilah yang kalau kita analogikan di dalam galur itu mutu ya. Mutu ini macam-macam. Mungkin nggak pas-pas amat, tapi seperti itulah kira-kira. Terkait dengan padi hibrida, Pak, apakah Bapak sejak awal itu sudah tertarik untuk menekuni di penelitian hibrida, atau memang awalnya kecelakaan ini memilih hibrida ini? Ya apa ya, kayaknya sih dua-duanya ya kecelakaan. Tidak mungkin hanya keserempet terus jatuh sedikit gitu, nah lecet sedikit gitu, kecelakaan juga ya. Tetapi jujur ini ya memang bukan karena saya breeder hibrida ya, gini. Jadi tujuan pemuliaan itu kan pasti ada. Kalau kita ingin merakit galur itu tujuannya pasti ada. Apa yang ingin kita perbaiki di galur yang akan kita kerjakan itu. Nah, sampai sekarang sepertinya produktivitas adalah tujuan pemuliaan yang utama sampai sekarang, karena kita masih merupakan konsumen beras tertinggi ya, bukan tertinggi, termasuk tinggi di Asia ini. Di antara mungkin lebih tinggi dari Filipina, mungkin lebih tinggi dari Malaysia. Jadi sekitar 100-an kilogram per orang per tahun ya, kali 270 juta itu berapa itu ya. Itu jadi atau tujuan pemuliaan pertama yang utama adalah produktivitas. Dan kalau hanya mengandalkan inbred yang ada sekarang ya, itu sepertinya susah ya, sehingga harus ada breakthrough, harus ada terobosan yang mampu meningkatkan produktivitas ini. Dan salah satunya yang paling logis
Dalam arti landasan teorinya ada, ya padi hibrida. Itu dia. Jadi kenapa hibrida? Karena hibrida itu yang digunakan benih F1, dan benih F1 itu ada heterosis. Heterosis itulah yang menyebabkan produktivitas padi hibrida lebih tinggi dibanding yang inbred. Jadi alasannya itu untuk meningkatkan produktivitas, untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri itu ya paling masuk akal itu padi hibrida. Sudah berapa VUH Pak yang dihasilkan dari awal sampai saat ini? Kalau total dalam arti di samping yang Kementan ini kan saya juga membantu beberapa atau terlibat di dalam pelepasan beberapa varietas hibrida introduksi. Total itu 41 VUH, 15 diantaranya itu adalah sebagai pemulia utama. Jadi dari 41 itu 21 diantaranya adalah padi hibrida yang dirakit oleh Kementan melalui BP Padi. Dan dari 21 itu 15 sebelumnya ada beberapa pendahulu saya itu ya, Pak Babang Suprihatno dan Pak Suwarno itu ya. Hibrida pertama yang kita lepas itu tahun 2002 itu adalah Maro dan Rokan, kemudian diikuti HIPA 3, HIPA 4 dan seterusnya sampai HIPA 20 dan HIPA 21 di tahun 2019 itu. Itu di samping VUH saya juga terlibat di dalam pelepasan VUB inbred ya. Ada 11 inbred ya, 3 diantaranya sebagai pemulia utama. Yang pertama Siliwangi, kemudian Mantap, yang terakhir adalah Respati. Siliwangi dan Mantap sudah mulai banyak digemari. Ada beberapa penangkar yang sudah memproduksi benih keduanya ini dalam skala yang cukup luas ya, terutama di daerah Pantura ini gitu. Keberhasilan padi hibrida ini kan tidak lepas dari kontribusi teman-teman juga Pak ya. Ya. Seberapa besar sih kontribusi mereka di kegiatan Bapak ini? Ini jadi pemuliaan pada umumnya tidak hanya hibrida saja ini, itu kan kerjaan kolektif ya. Jadi semua orang itu punya kontribusi ya, tergantung di bagian mana dia terlibat, tetapi semuanya punya kontribusi. Agak susah menjelaskan kalau kita harus menyatakan dalam bentuk berapa besarnya, karena seberapapun kecilnya, kalau bagian yang kecil itu enggak ada, tidak ada bagian yang besar gitu ya. Jadi semuanya punya kontribusi. Kalau toh kebetulan, sekali lagi kebetulan, saya sebagai pemulia utama itu karena dari awalnya sudah mengkoordinir, menentukan arah dan sebagainya yang terkait dengan VUH yang dilepas pada periode itu. Jadi semuanya punya kontribusi dalam hal ini. Masih ada Pak mimpi besar yang belum tercapai di pencapaian? Dalam hal apa ini mimpi? Mimpi besar dalam pengembangan padi hibrida Pak. Oke, padi hibrida yang kita gunakan sekarang atau mungkin hampir semua VUH yang dilepas di Indonesia itu kan VUH yang dirakit menggunakan metode 3 galur ya. Jadi 3 galur itu ada CMS, ada maintainer, ada restorer ya. Itu pertama. Kemudian hampir semuanya itu adalah padi hibrida indika. Jadi CMS-nya indika, restorernya indika. Jadi kalau hibrida dalam satu subspesies yang sama, heterosisnya tidak akan terlalu tinggi gitu. Nah mimpi saya, boleh jadi mimpi teman-teman yang di tim hibrida itu merakit
padi hibrida yang level heterosisnya lebih tinggi, dan itu hanya bisa dicapai kalau kita mampu merakit padi hibrida dengan metode 2 galur. Karena dengan metode ini sangat memungkinkan kita bisa merakit hibrida Indica javanica hybrid atau Indica tropical japonica hybrid, ya. Kenapa sekarang tidak bisa pakai japonica? Karena sampai sejauh ini susah menemukan galur-galur restorer di antara javanica maupun japonica tropis, sehingga dengan menggunakan ini kita tidak bisa membuat hibrida dengan metode 3 galur. Itu mimpi pertama. Kemudian mimpi di awal sedikit banyak sudah mulai coming true, ya, artinya produksi benih yang lebih mudah, produksi benih yang lebih ekonomis itu hampir sudah mencapai level yang ideal yang kita inginkan. Dengan adanya GMJ 12 dengan A7 itu saya kira sudah jauh lebih baik dibanding CMS yang dulu. Sudah 2 mimpi, yang mimpi pertama itu hampir terwujud, mimpi kedua belum, mimpi ketiga padi hibrida untuk lahan suboptimal, ya. Jadi padi hibrida lahan kering, padi hibrida lahan rawa. Kenapa? Ya, karena itu tadi peluang atau metode ataupun pengembangan hibrida itu saya kira sangat fleksibel untuk ekosistem apapun sepanjang tetua pada ekosistem yang bersangkutan itu ada, ya. Jadi padi gogo kalau tetuanya punya background padi gogo, kenapa tidak bisa kita merakit padi hibrida padi gogo? Jadi ini sudah ada contohnya HIPA 8. HIPA 8 itu tetua jantannya itu TB 490, ya. TB itu Taman Boko, ya. Kita tahu bahwa Taman Boko itu adalah lokasi untuk menyeleksi padi-padi gogo, ya. Jadi HIPA 8 itu bapaknya punya darah gogo itu. Jadi saya nggak terkejut waktu di Largo Super di Kebumen beberapa tahun yang lalu, itu HIPA 8 cukup bagus di situ, ya, hasilnya, karena memang bapaknya ini padi gogo. Sehingga kalau kita punya restorer padi gogo, CMS padi gogo, ya hibridanya di gogo pun nggak masalah. Demikian juga untuk ekosistem yang lain. Jadi ada tiga mimpi besar ini, ya, di dalam pengembangan padi hibrida. Yang pertama itu kemudahan produksi benih, kemudian 2 galur, kemudian padi hibrida untuk lahan suboptimal. Mungkin tidak terlalu muluk-muluk, itu aja dulu lah, ya. Takutnya jadi mimpi yang paling indah itu kan mimpi pada saat kita tidak tidur, ya. Kalau mimpi tidur itu nggak indah karena baru terbangun itu habis semua itu. Jadi mimpilah pada saat Anda tidak tidur gitu. Itu bisa kita atur mimpinya. Itu, ya. Ada pesan atau support untuk teman-teman generasi penerus kita, Pak? Ya, pesannya sih bekerjalah dengan senang, dengan, ya, kalau kita menyenangi pekerjaan, ya, saya agak takut menyarankan bekerjalah dengan ikhlas, karena saya sendiri nggak yakin saya ini ikhlas nggak gitu, ya. Takut benar, ya, sungguh tuh. Kalau saya nyuruh orang ikhlas, saya sendirinya nggak ikhlas, waduh. Jadi bekerjalah dengan senang, riang gembira, tanpa ada tekanan. Karena kalau kita menyenangi pekerjaan, seberat apapun itu akan terasa ringan, gitu aja sih. Enggak. Terus kemudian seperti saya katakan tadi, pemulihan ini kan pekerjaan kolektif, ya. Harus kolektif, bekerja sama, ya. Ya, tingkatkan daya kerjasama kita, jangan individual gitu, ya. Kayak belalang kembara itu kan soliter, di mana-mana sendiri gitu, ya. Jadilah seperti semut gitu. Ya.
bekerja sama, beban seperti apapun akan terangkat. Semut itu kita lihat beban yang bobotnya 100 kali bobot tubuhnya bisa diangkat itu ya, kalau kita lihat. Dan setiap kali ketemu pasti berhenti dulu tuh, halo apa kabar, nah itu aja sih. Tidak terlalu berbobot mungkin ya pesannya ya, tapi itu yang bisa saya tekankan minimal untuk yang terkait dengan pekerjaan.